berdoa. Bapak, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai kehidupan kami pada saat ini Bapak, sehingga firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai urapi mulut bibir lidah hamba. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Biar orang senang. Shalom. Shalom ini artinya damai sejahtera. Alai damang dok dainang sebenarnya kurang lengkap dok ini. Molo holan salom. Adong lo sabungan na musi. Shalom alehem. Jadi bolo salom alehemon artinya damai sejahtera bagi kamu. Badong do musi alusna. Jadi bolo alusna damang dodainang wa alahem salom. Jadi bolo budok ponan longan salom alahem jawaban nah wa alahem salom. Shalom alehem. Jadi artinya udok pun damai sejahtera bagi kamu, ruat madok pun damai sejahtera juga bagi kamu. Jadi dang holan dihamot tong damai sejahtera ini. Tong do bagian ibat ini. Sarupa di sadarumput di dohot bahasa Arab. Bolo bahasa Arab idok pun wassalamualaikum. Jawaban nah. Bolo si malor hamba. Selamat malam Bapak Ibu. Dr. Bigi. Selamat malam Bapak Ibu. Adong dong pedita ndok pasongonon. Kita inna jolmaon secara khusus di Indonesia nalomor wana menyingkat. Jadi boleh dokter selamat malam. Kolam malam na itu indah sering terbigi. Kebetulan aku ada guru doto. Jadi boleh dokter tu siswa selamat malam, selamat pagi anak-anak, mangna selamat siang anak-anak. Pagi Pak, bola nido. Mangna siang Pak. Padahal sebenarnya dang malam, dang borngin, mangna siang na perlu. Selamat na hidup. Hidup kan? Selamat na hidup tung no perlu. Kita pe bui ro tujulon alaniaha. Ala selamat do. Dan alani si selamat. Hidup kan? Alani selamat dong kita. Ditugu-tugu waktu kita di perjalanan ta bui kita reta di bagas joron di bataon lahu memuji pasangapon warnai. Jadi saya dinai selamat borngin madi kita sendiri. Nakaningat damang dodainang matunggudang kita bigi hatan di Tuhan ate. Melalui akayanak kota nang songoni akka liturgi nang dipasahat ni akka kaum ibu nang pe kaum bapa. Kupikir-pikir nak kaning. Enggak kudang dibagi ruason hatani Tuhan. Hira-hira perlu pun yang berjanita undarwah pun kami. Belum menurut dan menurudai na perlu yang berjanita. Perlu dope. Asal langsung kita tu laki draw. Gudang tu hadiah dipersiap panitia. Yang luar biasa tu panitia. Lewat dopi akan parkir nadi hatai nadi garansi lewat dopi. Akan hadiah dari persiapan panitia budu parkir di Subiakto. Anggonya mobil dan bui parkir di sana tu. Jadi dah mengodai undang-undang sudah mula kata sampai selesai di acara tahun.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Jaladak pola dengan nomor kita. Apalagi iga jolmana ahado. Da pola gudang makatay. Jali-jali do makatay. Jali-jali makatay ay letong salah-salah. Mulu jali-jali makatay anay tepat lumayan do kay. O nga jali-jali makatay tong si salah-salah. Di mar nga madebu o natimpa tanggam dengan masayiri din. Paling nanti ya hanya 1 jam lah. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan terlebih dahulu baca di dalam bahasa Indonesia dan nanti di dalam bahasa Batak. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lamping dan terbaring di palungan. Molo di temata sadarion, di borminon, ima songna adong di son. Itu benda nak kaninga pura-pura, konduro kunang berjanita di tengah-tengah ni ruaso, ngay mo to hamu be kan? Mana pe ngay mo to hamu be? Di dokter di son di tematon, mang na ditrupuk jamita sadarion, unang boma biar. Ay nunga tubuh Tuhan Yesus Kristus si padua. Subtema, hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus mampuan gogo apulapun. Dohot pasu-pasu tuhita ganuk. Poparan ni Marbona na adong di sektor Medan Denai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus pertama sekali disampaikan kepada gembala-gembala. Ditiku jangan berpikir. Waktu tu gembala-gembala perjulu di pasahat Tuhan, berita na luar biasa ini. Kenapa malaikat Tuhan menyampaikan firman itu pertama sekali kepada para malaikat? Ini tidak masuk dalam konsep pemikiran manusia. Bayangkan yang agung, berita yang sangat penting, tetapi disampaikan kepada para gembala. Nanti akan saya jelaskan siapa di sini gembala-gembala. Harusnya kan berita itu disampaikan kepada siapa? Kepada para orang Lewi, para imam-imam, para penguasa pada waktu itu, para raja-raja. Tetapi Tuhan tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini gembala-gembala ini, saudara? Sehingga mendapat kasih karunia daripada Tuhan secara khusus. Sebenarnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala ini dalam setiap kehidupan mereka lebih banyak hal-hal yang negatif. Mereka dianggap orang berdosa. Padahal sendiri jul berdosa tidak. Alili dianggap do gembala-gembala jul mana berdosa. Napaduahon pekerjaan mereka bernilai rendah. Jadi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan gembala parmahan na paling rendah. Orang-orang kasar karena hidup di dalam alam terbuka. Suka berkelahi, ya. Ketika
gembala-gembala Abraham bersama dengan gembala-gembala Lot, ya, memperebutkan lahan. Dikatakan bahwa gembala-gembalanya itu berkelahi, berantem. Orang yang termarginalkan artinya terpinggirkan. Dan masuk hubungan di natoroko. Gembala-gembala nauji. Orang yang tidak dipercaya secara sosial. Akagabus tu gudang itu. Hidupannya bodoh adong pengadilan. Dan biju gembala-gembala jadi saksi. Alanea, dan budi persaya hatan. Sebenarnya ada di dokon Z. Jauhnya luar biasa kan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi. Berita yang disampaikan kepada gembala-gembala itu. Secara akal manusia. Ini tidak masuk akal. Tetapi ternyata Allah tidak melihat itu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya gembala-gembala mendapatkan kasih karunia secara khusus bagi mereka. Kita ini adalah sesungguhnya orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah sesungguhnya orang-orang yang harusnya dihukum. Kita ini adalah sesungguhnya orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi Allah datang dari tempat yang maha tinggi. Dia tinggalkan kemuliaannya, dia tinggalkan surga untuk menghampiri kita orang-orang berdosa. Dan berita yang disampaikan oleh malaikat tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ jangan takut. Kira-kira semua dia naik situasi di gembala-gembala pada waktu hidupkan di padang doha lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika berita itu datang secara tiba-tiba, itu membuat mereka sangat ketakutan. Dikatakan di situ sangat ketakutan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya para gembala ini mengalami ketakutan yang sangat sungguh luar biasa. Apalagi pada waktu itu Saudara, selama kurang lebih 400 tahun Allah tidak pernah lagi berfirman kepada manusia. Itulah yang disebut dengan masa kegelapan. Antara perjanjian baru dan antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada sekitar 400 tahun tidak ada firman, Saudara. Jadi ketika berita itu datang kepada mereka, ketika firman itu datang kepada mereka, ketika mereka mendengarkan berita yang sangat luar biasa itu, mereka dikatakan ketakutan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka takut kenapa? Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah manusia berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketakutan, semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini pasti mengalami ketakutan. Saya pun sebagai seorang pendeta mengalami ketakutan. Semuanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai ketakutan itu yang menguasai kehidupan kita. Boleh kita ingat di fikih 12 sisiani di tengah laut. Di sia dong Tuhan Yesus. Roga lubang nama saya belga. Padahal halaki adong do di antara halaki nasi panjala ikan. Alai dipikir roga lubang ini biar dotong halaki. Ketika mereka mengalami ketakutan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Artinya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan bisa membuat iman seseorang tidak berfungsi secara maksimal. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ketakutan sudah menguasai kehidupan kita, maka kita bisa mempersalahkan orang lain.
Murid-murid berkata, engkau tidak peduli kepada. Nah, padahal Tuhan Yesus ini sangat peduli dengan kita. Dan menggodainang sangat peduli dengan kita. Alai sisian naik madok pedang peduli iman. Paling tidak peduli. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya manusia ini selalu diliputi ketakutan-ketakutan. Alai unang at songon hadiaran mangna ketakutan 32 murid na 32 orang. Adong do damang do dainang jolma lebih ke kamar mandi. Kebetulan jam 12 kan mati musilap. Mati lap romo siludan. Pas gitu ngapur mini. Hirok pa na matamat to. Mama, dongani jauh ke kamar mandi ba? Biro na to ba? Bawa do mang nahan, kan? Napulok pa sa ate. Bawa do mang nahan. Bawa do niya. Alay berkur ni gula po romo siludan niya. Beburjut tong inat tong idongani na. Wama suami tercinta. Idongani. Nah di hari berikutnya mesti getir. Tinatai kebelet saya mangna kebelet. Yo po inatai mesti. Papa, dongani jauh hormat juga. Masih kebutuh waktu. Tang tertahu minat tahu. Do pala jam naso do tinggal mepir ko ina mesti. Dan bingung di mana nari nasalku hidup di mana lo tong. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada karena dia mengalami ketakutan, dia tidak berbuat apa-apa. Di anak kota masuk sekolah, mulai berpikir kita deh, mau neng banok pusik. Uang sekolahnya anak tokon. Uang mahana dope, uang persibajuna dope, persibukuna dope. Uang sekolahna dope, uang lain-lain dope. Orang ini matong dihidungi natai kan. Akhirnya nasi sekolah yang anak penuh. Omak ketakutan na tidak normal. Alai sebaliknya, dihitungi natai sudah hitungan. Budang gua pi pengeluaran mulu pas sekolah anakku. Alai yakin daw marhapo rusat tujahu baida. Ipas sekolah ni natai do tong ya anak tong. Omak ketakutan na positif. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dusidung ni anak kota tamat. Berkeriju makan. Nah, dia mesti dah semari nggak selesai mana keriju. Masih selesai sekolah. Semari keriju mah. Dilamar pusan. Di Roma bisa ya kena penom. Sekarang kan persaingan begitu ketat mah. Jangankan tamat SMA. Sarjana pun sudah sangat sulit mencari pekerjaan. Karena si anak ini mengalami ketakutan menguasai kehidupannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nggak dijatuh-jatuhkan lamaran. Alai sebaliknya, nampi dibering si anak kaningan. Memang masai ketat do persaingannya. Alai tongdo di debuh di mana lamarannya. Umat tong ketakutan na positif do. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya ketika kita takut itu hal yang manusiawi, saudara. Tetapi yang jadi persoalannya adalah jangan sampai ketakutan itu menguasai, merajai kehidupan kita, sehingga ketakutan itu bertahta di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang banyak dialami oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita luar biasa pada saat ini. Unang homabian. Kenapa kita tidak takut menjalani hari-hari kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ada kabar sukacita. Adong-dong bariga na sangat jenggal na dibuat di batatu portibion. Ado baridai. Ay nunga tubuh Tuhan Yesus Kristus si baluai.
Jadi yang perlu betong kita mabiar. Dan perlu kita tong mabiar menjalani hari-hari kehidupan tawan. Berjualan inatai dibering mas segudang sarupa musik. Sarupa musik jualan datang. Alay ala sumabir di mana, alam marhapurusat debata di mana, nang pesama, yakti jauh Tuhan mamasu-masu, dua lah. Damang dodai nang nayolongat bagatan Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa kedatangan malaikat itu secara tiba-tiba membuat mereka begitu takut. Terus juga Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan Yesus Kristus, melihat kemuliaan yang datang itu juga ini menjadi unsur membuat mereka takut Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan. Jadi selain dosa tadi, juga saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus kedatangan yang tiba-tiba itu, kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa itu. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Ya. Roti jual mana berdosa itu. Jadi mabiar matong nasi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, unang ho mabiar. Jangan takut. Jangan khawatir. Di dalam Alkitab, kalimat jangan takut, jangan khawatir ditulis sebanyak 360 kali. Dalam tradisi bangsa Israel. Tradisi kalender bangsa Israel, kalender mereka adalah 360 hari. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari sesungguhnya Allah menginginkan, Allah berkata kepada umatnya, jangan takut. Setiap hari itu loh, ya ada 360 kali dicatat di dalam Alkitab. Dalam tradisi kalender bangsa Israel 360 hari. Boleh diminta sendiri teh. 765. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sungguh sangat menginginkan supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Karena ada jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Joko debatado bering mata pidung-pidung nadi langit ini. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Allah. Apalagi kita ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, Yesus Kristus membawa sukacita, Yesus Kristus membawa kedamaian di tengah-tengah dunia ini, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi mengalami ketakutan. Apalagi boleh kita kembali musim itu selama tahun subtema di kondisi hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus membuat gugu apulakan, dohot pasu-pasu, penghiburan yang sangat sungguh luar biasa hanya daripada Tuhan. Berkat yang sungguh sangat luar biasa ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kelahiran Yesus Kristus atau Natal itu, Allah memperhatikan kaum rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menunjukkan bahwa semua manusia berharga dan istimewa di hadapannya. Jadi istimewa untuk kita sendiri di juluni di bakal. Dan Allah gateng sinababani gabi asir rohani di batadal. Dan ala uli-uli buru maniki gabi masai sebabelda asini rohani di batadal. Ina ciga. Sudah itu kita ciptaan di Tuhan na istimewa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memilih orang merupakan dengan iman. Selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan penghiburan berkat bagi umat manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari, lewat perayaan Natal yang sungguh indah ini. Kalau mungkin selama ini kita mengalami ketakutan. Ketakutan apapun itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi yakinkan pada saat malam hari ini, bahwa lewat pulang dari tempat ini, ketakutan tidak menguasai kehidupan saya lagi. Ketakutan saya tinggalkan. Saya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Perjalanan Marbona ini ke depan. Perjalanan Marbona ini ke depan di tahun 2014 kita tidak perlu mengalami ketakutan. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu Tuhan. Yang singkat dan yang sederhana ini Bapa dalam surga. Mengajar kami Tuhan supaya kami dalam hidup kami tidak mengalami ketakutan. Ketakutan tidak menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa menyerahkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yakin Tuhan sungguh menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri dan menemukan perkembangan